Al-Quran Makki adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dari surah Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah ketika beliau masih berada di Mekah. Apa ciri Quran Makki? Salah satu ciri Quran Makki ini adalah mengajarkan tentang akidah, tentang ideologi, tentang akidah. Ternyata di antara akidah yang diajarkan oleh Al-Quran kepada umat Islam adalah satu, khasannya adalah bukan menutup diri. Khasannya bukan memandang orang lain dengan cara pandang yang merendahkan. Justru khasannya adalah membuka diri, menyapa masyarakat dengan sapaan yang bagus. Ciri khas daripada Quran Makki adalah ungkapan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Jadi bukan ya ayyuhal kafirun, bukan ya ayyuhal munafiqun, bukan ya ayyuhal musyrikun, bukan ya ayyuhal jahilun, bukan ya ayyuhal syayatin. Tapi ungkapannya jadi ada akidah. Dengan Al-Quran kita menyapa masyarakat dengan sapaan yang menyenangkan, menghormati, memposisikan dalam posisi yang baik. Kita semuanya jelaslah demikian, maka dalam diri para pembawa Al-Quran itu tertanamlah ideologi akidah yang membawa kepada munculnya sifat yang positif, yaitu positif thinking, menghormati kepada yang lain. Yang kedua, jadi ya ayuhan nas ini dibawa kemana? Dibawa untuk menghadirkan kontribusi, menghadirkan kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat supaya muncullah negeri di mana dia hidup menjadi baldatun, jadi batun, warotun, maupun Indonesia kita adalah karunia Allah yang luar biasa. Bila kita dengan aturan kita menghadirkan generasi khairul ummah, kemudian generasi khairul ummah itu menjadi khairul ummah karena aktif dengan masyarakat dan masyarakat menerima karena kita memposisikan mereka dengan baik, dan kemudian berkontribusi menghadirkan negeri yang baldatun, jadi batun, warotun, maupun. Maka Masya Allah, betul-betul apa yang Rasul ajarkan, khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu, betul-betul itu. Sebab ujung akhir daripada Al-Quran yang kemudian Rasulullah ajarkan kepada kita semuanya yang beliau hidupi, memang ungkapan dasarnya adalah warna asalnya kadilah rahmatan lil alamin. Tetapi kalau kita lihat urut-urutan turunnya ayat-ayat Al-Quran itu kan ada dua yang ada. Yang sekarang itu yang sudah dihafalkan sekarang adalah Al-Quran berdasarkan kodifikasinya, berdasarkan apa yang dikodifikasikan oleh Khalifah Utsman bin Affan, mulai dari tentu semuanya berdasarkan di Rasulullah lahir terakhir, peristiwa terakhir, pengulangan terakhir dari masa Malaikat Jibril kepada Muhammad sebelum beliau wafat. Diletakkan Al-Quran itu urutannya seperti apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, seterusnya sampai Al-Wahhab, Al-Wahhab, Al-Wahhab. Tapi apakah demikian urutan daripada turunnya ayat-ayat Al-Quran? Tidak demikian. Dimulai dengan surah Al-Alaq, kemudian surah Al-Qalam, kemudian surah Al-Muzammil, kemudian surah Al-Ghafir. Apa surah yang terakhir yang Allah wahyukan kepada Muhammad SAW? Ya? Al-Maidah ayat ketiga, surahnya ayat ketiga. Ayat ketiga itu ayat ketiganya, itu yang terakhir. Surah Maidah secara keseluruhan bukan yang terakhir. Ayat ketiga terakhir. Surah Maidah bukan surah yang terakhir. Jadi surah yang terakhir adalah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dengan surah An-Nasr-nya inilah kemudian ayat yang ketiga dari surah Al-Maidah bisa dipahami. Walau makmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena memang apa mungkin Allah sudah akmatullahi wa apa mungkin Allah lebih melakukan selama bina kalau umat Islam dengan agamanya nikmat kekalahan? Maka tidak Allah. Tidak mungkin. Allah menjadi ayo makmur lagu bina kebat makmur nikmat diwarohi lagu selama bina karena tidak anak Allah oleh aitan
ungkapan yang menurut saya sangat penting untuk kita maknai bahwa kehadiran Al-Quran dan generasi Qurani memang bukan untuk dari generasi sembilan, generasi kalangan, generasi pendidikan, era generasi Z, generasi milenial sekarang ini. Generasi Qurani tetap kami ambil secara prima ke depan. Di masa ini adalah sebuah besar untuk keberanian dan kemampuan anak-anak semuanya menghadirkan realisasi daripada Al-Quran sejak dari nabinya ke magaminya, sejak dari urutan sebagaimana itu dijelaskan Al-Quran, tapi juga sejak ketika Al-Quran diurutkan dari urutan ayat-ayat yang Allah. Kalau kita lihat apa yang dipaparkan tadi tentang kasihannya tadi juga keindahannya di mana masyarakat yang secara umum pasti tidak mengenal yang fasih yang kayak dari mana, tapi keindahannya itu menandakan bahwa insya Allah hadis semuanya sangat diterima oleh masyarakat. Dan namanya jangan menjadi merasa berhati hati untuk tidak berkiprah pada maksimal dengan masyarakat. Jika sebenarnya maksimalkan saja di sini hadirkan tingkat yang tertinggi sebagai kualitas yang kita anggarai. Jadi kami jaga betul-betul Al-Quran akan membawa kepada realisasi daripada yukrinya kalau itu ketika masyarakat kira, kalau